Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Isu Kebijakan, Dimensi, dan Karakteristik dalam Masalah Kebijakan. Kelompok kami beranggotakan saya Putri Naisela, dan yang selanjutnya ada Ramdhani, lalu yang terakhir adalah Cut Aulia. Yang pertama di sini ada isu kebijakan. Isu kebijakan sendiri merupakan permasalahan publik yang muncul dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian serta tindakan dari pemerintah atau pembuat kebijakan itu sendiri. Nah, isu kebijakan ini biasanya terjadi karena adanya silang antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Nah, maka terjadi perdebatan atau ketidaksepakatan mengenai masalah kebijakan itu sendiri. Nah, isu kebijakan ini juga merupakan hasil dari konflik mengenai masalah dari suatu kebijakan yang ada. Lalu ada dimensi dan karakteristik masalah dalam kebijakan. Yang pertama ini private problem atau masalah pribadi. Masalah pribadi ini adalah masalah yang bersifat individual, tidak berdampak langsung secara signifikan pada masyarakat luas, dan umumnya tidak memerlukan intervensi pemerintah untuk penyelesaiannya. Jadi masalah pribadi ini adalah masalah yang memang dihadapi sama individunya sendiri. Nah, dimensinya itu yang pertama ada dimensi personal, yaitu masalah ini berkaitan langsung dengan kebutuhan, pilihan, dan juga kondisi pribadinya sendiri. Yang kedua itu ada dimensi psikologi. Masalah ini tuh berkaitan dengan kondisi emosional dan juga mental individunya. Lalu yang ketiga itu dimensi sosial terbatas. Kadang masalah ini tuh melibatkan hubungan antar individu atau juga keluarga, tetapi dampaknya itu tidak menyebar ke masyarakat luas. Lalu ada dimensi ekonomi pribadi. Biasanya masalah ini tuh berhubungan dengan pendapatan, utang, konsumsi, atau pengeluaran pribadi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dimensi moral. Ini menyangkut nilai-nilai pribadi atau kepercayaan dari individu itu sendiri. Dan yang kedua itu ada karakteristik dari private problem. Yang pertama dia individu atau pribadi. Lalu kedua itu dia terkendali oleh diri sendiri. Ketiga tidak menimbulkan dampak secara luas. Lalu cenderung tidak kontroversial. Dan yang terakhir itu sifatnya personal dan juga subjektif. Lalu yang kedua ada public problem, yaitu isu atau kondisi yang dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengganggu kepentingan umum dan membutuhkan campur tangan pemerintah untuk diselesaikan. Lalu di sini ada dimensi public problem. Yang pertama dimensi substansi, yaitu terkait dengan isi atau inti permasalahan. Lalu selanjutnya ada dimensi aktor, yaitu melibatkan siapa saja yang terkait atau terpengaruh oleh masalah itu. Lalu selanjutnya ada dimensi waktu, yaitu berkaitan dengan urgensi dan durasi masalah. Lalu selanjutnya ada dimensi geografis, yaitu lokasi atau wilayah tempat masalah terjadi. Lalu ini selanjutnya ada dimensi politik, yaitu berkaitan dengan kepentingan politik, ideologi, dan kekuasaan yang mempengaruhi masalah. Selanjutnya ada dimensi ekonomi, yaitu implikasi ekonomi dari masalah tersebut. Lalu selanjutnya ada dimensi sosial dan budaya, yaitu pengaruh norma, nilai, dan sosial terhadap masalah itu. Lalu selanjutnya di sini ada karakteristik public problem. Yang pertama itu ada kompleks, yang kedua ada multidimensional, yang ketiga ada saling terkait, yang keempat ada kontroversial, yang kelima sulit dijelaskan secara jelas, yang keenam bersifat dinamis, dan yang ketujuh mengandung ketidakpastian. 3. Polis isu. Isu atau persoalan yang muncul dari masalah publik yang telah mendapat perhatian politis dan menuntut respon dalam bentuk kebijakan. A. Dimensi polis isu. Yang pertama ada A. Dimensi substansi, yaitu isi pokok dari isi tersebut, bidang dan bentuk masalahnya. Yang kedua ada dimensi aktor, yaitu siapa yang terlibat atau berkepentingan terhadap isu tersebut. Yang ketiga itu ada dimensi kepentingan, yaitu kepentingan atau nilai yang dipertarungkan dalam isu tersebut. Yang terakhir ada dimensi politik, sejauh mana isu-isu itu dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, atau kepentingan politik. Dimensi waktu dan urgensi, yaitu apakah isu ini bersifat mendesak atau strategis jangka panjang. Ada dimensi geografis, yaitu di mana isu tersebut muncul dan berlaku. Ada dimensi hukum dan regulasi, yaitu apakah ada dasar hukum atau peraturan yang mengatur isu tersebut. Nah, yang kedua ada karakteristik polis isu, yaitu yang
Ciri-cirinya itu seperti yang pertama sudah teridentifikasi secara publik, yang kedua mengandung konflik nilai dan kepentingan, yang ketiga politik dan negosiasi sangat berperan, yang keempat ada kompleks dan independen, yang kelima dapat dipengaruhi oleh media dan opini publik, yang keenam ada bersifat dinamis, yang ketujuh membutuhkan respon kebijakan. Lalu yang di sini yang keempat ada policy problem, yaitu masalah publik yang telah dikenali, diidentifikasi, dan diangkat dalam proses kebijakan yang membutuhkan tindakan atau solusi melalui kebijakan publik. Dimensi public problem, yaitu dimensi pertama ada dimensi substansi masalah, yaitu apa inti masalahnya. Yang kedua ada dimensi aktor dan kepentingan, siapa yang terlibat dan terdampak, dan apa kepentingan mereka. Lalu selanjutnya ada dimensi skala dan dampak, itu seberapa besar cakupan masalah, apakah lokal, nasional, bahkan mungkin global. Lalu selanjutnya dimensi waktu, yaitu apakah ini masalah jangka pendek, menengah, atau panjang. Selanjutnya di sini ada dimensi geografis, yaitu di mana masalahnya terjadi. Selanjutnya ada dimensi regulasi atau hukum, apakah ada aturan yang mempengaruhi atau memperumit penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya ada dimensi politik dan ideologi, apakah masalah ini dipengaruhi oleh konflik politik dan ideologi. Lalu di sini selanjutnya ada karakteristik policy problem. Yang pertama itu ada kompleks dan multidimensi, yang kedua melibatkan banyak aktor, yang ketiga mengandung konflik nilai, yang keempat tidak ada solusi yang sempurna, yang kelima penuh ketidakpastian, yang keenam sifat dinamis, dan yang ketujuh perlu intervensi kebijakan. Selanjutnya itu ada isu masalah kesehatan. Nah, isu masalah kesehatan merupakan suatu topik atau isu penting yang berkaitan dengan status kesehatan suatu populasi atau individu yang bisa mencakup berbagai aspek seperti penyakit, faktor risiko, dan dampak kesehatan. Nah, isu-isu ini seringkali membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk mencari solusi dan tindakan pencegahan yang efektif. Selanjutnya ada aspek-aspek dari isu masalah kesehatan. Yang pertama berdasarkan faktor sosial. Nah, berdasarkan faktor sosial ini isunya itu terkait dengan akses layanan kesehatan dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat itu sendiri. Contohnya ada kemiskinan, pendidikan, pekerjaan, dan juga lingkungan sosial. Lalu yang kedua itu berdasarkan faktor lingkungan. Berdasarkan faktor lingkungan ini, biasanya isunya itu terkait dengan kualitas lingkungannya yang mempengaruhi kesehatan manusia. Contohnya itu udara dan air, perubahan iklim, kualitas sanitasi yang buruk yang bisa menyebabkan salah satu penyakit seperti diare. Nah, yang ketiga itu berdasarkan kesehatan globalnya. Biasanya isunya itu terkait dengan masalah kesehatan yang memiliki dampak global kerjasama lintas negara. Contohnya ada kesehatan mental, penyakit menular global, penyakit tidak menular. Salah satunya itu yang pernah kita alami kemarin yaitu COVID-19. Dan yang keempat itu berdasarkan kebijakan kesehatannya. Biasanya isunya terkait dengan kebijakan kesehatan yang mempengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan. Contohnya mulai dari penyakit menular hingga masalah gizi. Salah satunya itu seperti penyakit stunting yang dialami oleh anak-anak. Lalu selanjutnya itu ada isu kebijakan kesehatan. Isu kebijakan di bidang kesehatan yaitu mencakup berbagai masalah yang memerlukan perhatian khusus dalam pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Secara umum, isu-isu ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, seperti yang pertama, isu akses dan kualitas layanan kesehatan. Yang kedua, isu penyakit menular dan tidak menular. Yang ketiga, isu kesehatan mental. Yang keempat, isu kesehatan lingkungan. Dan yang kelima, isu terkait kebijakan kesehatan secara umum. Selanjutnya ada isu kebijakan kesehatan. Isu-isu dalam kebijakan kesehatan sangat beragam, mulai dari masalah akses terhadap layanan kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, sampai dengan masalah kesehatan masyarakat yang mendesak seperti stunting, tuberkulosis, dan penyakit menular. Kebijakan kesehatan yang efektif membutuhkan pendekatan holistik, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan penggunaan bukti ilmiah dalam pengambil keputusan.
Nah, selanjutnya di sini tuh ada contoh dari isu-isu kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada program makan bergizi gratis yang dinilai memberikan pro dan kontra. Pro-nya adalah ya mereka mendapatkan makanan gratis yang dinilai katanya bergizi, namun kontranya adalah apakah makanan yang diberikan benar bergizi gitu. Dan yang kedua di sini tuh ada salah satu rumah sakit di Papua itu dikatakan nyaris gulung tikar karena beberapa pasiennya itu meninggal dunia diakibatkan kelangkaan obat-obat hingga bahan-bahan medisnya. Nah, ini dikarenakan pendanaan ke beberapa rumah sakit itu belum merata. Nah, yang ketiga itu ada kematian pasien di rumah sakit M. Jamil yang diduga akibat lambat ditangani oleh petugas. Nah, ini bisa jadi itu karena kurangnya petugas kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi, ketika mereka berganti shift, tidak ada yang bisa menggantikan dan tidak ada yang bisa berjaga di situ. Selanjutnya, tahap perumusan kebijakan kesehatan. Tahap perumusan kebijakan kesehatan adalah proses sistematis untuk menentukan perumusan masalah dan isu kebijakan kesehatan. Proses identifikasi ini memerlukan perhatian dari kebijakan kesehatan pilihan, kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. Nah, tahapan ini melalui 5 tahap. Yang pertama itu ada identifikasi masalah kesehatan, yang kedua ada formulasi kebijakan, yang ketiga ada pemilihan kebijakan, yang keempat ada implementasi kebijakan, yang kelima ada evaluasi kebijakan. Lalu sini selanjutnya ada tahap perumusan kebijakan kesehatan. Yang pertama itu identifikasi masalah kesehatan, yaitu menentukan isu kesehatan yang perlu diawasi. Lalu yang kedua formulasi kebijakan, yaitu mengumpulkan data dan informasi ilmiah, merancang beberapa naratif solusi kebijakan. Lalu yang ketiga ada pemilihan kebijakan, yaitu menilai dan memilih alternatif terbaik berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan dampak sosial. Lalu yang keempat ada implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan di lapangan oleh dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada evaluasi kebijakan, yaitu menilai apakah kebijakan efektif dan mencapai tujuan, dan bisa saja dilakukan melalui survei, laporan data, atau audit kebijakan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Isu kebijakan merupakan permasalahan penting yang menurut perhatian dan solusi melalui proses kebijakan publik, termasuk di bidang kesehatan. Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, penting untuk kita memahami bahwa setiap masalah kebijakan memiliki berbagai macam dimensi yang saling berkaitan. Selain itu, karakteristik masalah kebijakan meliputi aspek kompleksitas, ketidakpastian, dan tumpang tindih kepentingan yang seringkali membuat proses perumusan dan implementasi kebijakan menjadi menantang. Dengan memahami isu, dimensi, dan karakteristik masalah secara menyeluruh, para pengambil kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Analisis yang komprehensif terhadap 3 aspek ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian paparan materi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.